Ya, baik. Eh, kita mulai ya. Aljabar linier, pertemuan pertama gitu ya. Nah, sekarang gini, di sini Bapak bisa lihat slide aksioma itu apa sih? Wah, istilahnya aja mungkin udah bingung gitu ya. Aksioma itu ginilah, undang-undang, Pak, ya. Jadi undang-undang atau aturan yang tidak butuh bukti gitu ya. Pernyataan yang tidak butuh bukti gitu ya. Nah, kita bicara ruang ya. Ruang itu begini. eh Kalau saya tulis simbol nih, sekarang saya mulai masuk ke yang sistematis nih ya. Jadi gini, ini adalah simbol ya. Ini adalah simbol R1 itu artinya ruang satu ya. Ini R2 berarti ini disebutnya ruang satu. Ini adalah ruang 2 ya. Ini disebutnya ruang 3. Nah, ini disebutnya ruang 3. R3 itu artinya ruang 3 ya. Oke, jangan alergi, Pak. Kita belajar bahasa. Pisang disebutnya banana kalau kita belajar bahasa Inggris. Ya udah itu mah dihafal, Pak. Definisi ya. Bapak nggak bisa protes tuh, kecuali Bapak bisa mengubah bahasa, Bapak punya kekuasaan di dunia ini ya silahkan gitu ya. Mengubah bahasa Inggris gitu tuh. Oke. Nah, ini ruang. Contohnya apa? Contohnya gini. Kalau misalkan saya punya mobil, Pak, punya mobil seperti ini. Nah, ini mobil ya, gitu. Ini mobilnya itu hanya berjalan dalam satu arah. Ini ini adalah X ya. Ini X sama dengan 0. Saya bikin penggaris nih. Pak. Ini satu, ini min satu dan seterusnya. Nah, mobil ini bisa maju, bisa mundur. Nah, itu hanya bergerak dalam arah X. Ini disebutnya R1 nih. Kan gitu ya. Jadi mobil itu Bapak hanya bisa gerakan, contohnya R1 tuh kereta, Pak. Bapak nggak bisa, ada persilangan nih dengan Jalan Dago gitu ya, misalkan ya, mau ke BIP belok kiri nggak bisa, Pak. Kereta Bapak cuma bisa, Bapak tahu BIP nggak ya? Mainlah ke Bandung, Pak. Itu mall deket ITB, Pak. Ya. Jadi kalau Bapak punya kereta, cuma bisa maju atau mundur, udah itu ruang satu dimensi itu, dipaksa ya. Nah, kalau R2 itu gimana? Mobil itu di R2, Pak. Ya. Mobil itu di R2. Kenapa? Karena mobil itu bergerak di dalam arah gini. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ya. Ini sumbu Y. Nah, ini R2. Jadi, kalau Bapak punya mobil lintasannya seperti ini. Nah, ini lintasan gitu ya. Ini lintasan, ini adalah lintasan di R2 gitu. Oke, sekarang Bapak udah tahu bahwa R3 itu berarti eh, apa tiga dimensi lah. Berarti pesawat, kapal selam itu tiga dimensi, Pak. Drone itu punya keleluasaan naik turun gitu ya. Jadi kalau pilot itu selain mikirin kecepatan, maju mundur koordinat utara selatan barat timur itu XY, dia harus mikirin Z. Kalau nggak tabrakan sama pesawat lain kan gitu. Ya, jadi kalau di Eropa itu di Asia Utara itu yang ke timur itu rasanya lebih tinggi gitu ya, ketinggiannya di 40.000 kaki, yang ke saya lupa lah, yang satu arah lagi di 30.000 kaki. Jadi di udara pun diatur, Pak. Ya. Oke. Nah, sekarang gini, saya gini lah, sok. Sekalian kenalan kita ya. Pak, Bapak yang sok siapa yang mau namanya saya tuliskan di sini. Eh, Pak Evan ya. Pak Evan namanya Evan apa, Pak? Taufik Hilmi, Pak. Nah, Evan Taufik Hilmi Iya, ya. Kenapa tiga? Kalau kalau kita ngikut standar internasional ya Pak ya, ini disebutnya first name gitu ya.
Jadi ini disebutnya first name. Ini middle name. Yang ini adalah last name atau family name. Nah, saya nggak tahu nih, Bapak punya adik kakak Hilmi juga nggak tuh gitu. Enggak, Pak. Kayaknya, hah? Enggak. Nah, itulah Indonesia, Pak, gitu. Ya, kalau kita bikin paspor di luar negeri, bikin apa izin tinggal, bingung itu Pak imigrasinya itu. Karena Indonesia tuh aneh gitu ya. Eh, eh, apa eh, Hilmi tapi punya kakak Asep begitu ya, misalkan Pak gitu. Kan gitu di Indonesia ya. Oke lah, kita coba. Nah, siapa lagi nih? Di sini saya yakin ada yang pasti namanya pakai Muhammad tuh. Ya, tapi Muhammad Saya, tuh yang Pak. mana gitu. Saya, Nah, Pak. siapa? Siapa nih? Raihan, Raihan Muhammad, Pak. Muhammadnya di belakang ya, Pak. Raihan, Muhammadnya M-nya Dua, Pak. dua atau satu? Dua, Pak. Dua pakai A. Nah, gini berarti ya. Gini. M-nya dua, Pak. Iya, dua. Ini udah dua, Pak. Tiga maksudnya. Ya. Tiga, Pak. Ya, oke, oke. Nanti Tiga, Pak. kalau satu jadi muhaad, Pak, nanti, Pak ya. Nah, ini biar nggak ngantuk aja lah, Pak ya gitu. Jadi eh, maksudnya gini kan. Nah, ini apalah gitu. Nanti bisa lagi sebetulnya apa. Nah, gini, Pak. Matematik itu adalah cara elegan kita mengidentifikasi orang dengan aturan yang sangat rapi, dengan suatu pola yang sangat teratur, ya. Nah ini saya nggak tahu nih namanya apalah, misalkan cuma di Indonesia kan nggak standar itu aja persoalannya, ya. Siapa lagi nih? Ada yang tiga lah, saya minta yang tiga siapa? Ada nggak yang bersedia? Namanya saya tuliskan. Ini Pak, punten ini yang Bapak saya pisahkan karena saya pun dua, kita nasibnya sama Pak ya, Pak Raihan. Yang tiga siapa nih? Iya. Hah? Isa Pak, Isa Agung Ruswandi. Isa Agung Ruswandi. Ruswandi. Nah, Ya, nanti ini biasanya gini Pak, ini ada nih Muhammad gitu ya, saya singkat aja. Muhammad Abdul apa Hakim misalkan. Ini saya ngarang aja nih. Nanti ada lagi nih, ada Muhammad yang lain. Pasti pasti ada lah di satu kelas itu. Saya kemanapun itu pasti ada yang namanya Muhammad tuh. Kalau eh, ada lah Muhammad, ada lagi nggak di sini yang pakai? Ini ada nggak yang di sini yang awalnya ada nih Muhammad Sidik Munadar, betul ya Pak ya? ya, ya Pak, ada Pak. Nah, ini ya, betul. Nah, ini punten yang namanya dua saya coret aja lah. Nama saya pun nggak masuk kandidat, punten Pak Raihan nih. Bukan apa-apa. Nah, jadi gini, tiap individu ini, individu yang ada di sini satu, dua, tiga, empat itu bisa kita apa namanya? Kita kenali ya dengan tiga aturan ya. Ada first name, nama awal, nama tengah, nama akhir atau family name gitu ya. Nah, sekarang kaitannya dengan matematika apa? Ini tuh mirip gini, Pak. Bapak ingat nggak? Kalau ini ruangnya dua dimensi, R2, berarti kan cuma punya X dan Y. Saya punya vektor bisa begini, punya vektor bisa begini, bisa begini. Itu ya. Nah, Bapak ingat, apa artinya ini nih? Vektor X itu sama dengan 5i ditambah 2j. Apa tuh? Apa artinya? Apa artinya 5i tambah 2j? Apa bedanya dengan Y sama dengan 5i ya ditambah berapa? Misal saya ambil ya kasus berapa aja lah. 3j. Apa bedanya? Apa bedanya? Nah, ini Pak, jadi
kalau ini saya kasih analogi nih. Ini adalah Muhammad Abdul, yang ini Muhammad Sidik. Ah, ngerti nggak? Ininya sama-sama Muhammad nih, I-nya itu. Ya, oke, ngerti nggak? Jadi ini adalah eh, Muhammad, yang ini adalah Abdul, yang ini Sidik nih, gitu. Muhammadnya sama. Jadi dalam kategori ini dia punya nilai komponen yang sama. Artinya apa? Artinya ya 5i tambah 2j itu gini, berarti 1, 2 gini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini mulai dari 0 ya. Dia ke sana, ini 5 satuan, ini 1, 2 kan gitu. Nah, ini adalah vektor X nih, ini vektor X. Itu ya. X vektor gini lah. Ini X vektor. Kalau ini wah, Bapak ketuker-tuker nih ya. Pakai AB lah boleh. Ini pakai AB gitu ya. Pakai supaya nggak ketuker nih. Ini A, ini B, ini vektor A. Gitu. Berarti ini 5 satuan, ini 2 satuan. Berarti kalau vektor B gimana? Vektor B itu dia begini. Ini vektor B. Nah, itu vektor B. Ke kanannya 5, naiknya 2 gitu. 3, maaf. Oke ya. Nah, jadi matematika itu ya berusaha membuat sebuah aturan yang sangat teratur, yang konsisten untuk mengidentifikasi setiap individu yang berbeda gitu. Oke, sampai sini siapa yang mau tanya? Paham nggak? Ya. Nah ini ya, I dan J ini apa? I dan J ini disebutnya ini basis ini. Ya, ini basis. Ini disebutnya basis. Kalau di tabel nama yang ada di sini, yang disebut basis yang mana? Basmin. Nah, Ya. ini basis nih, ini basis. Ini disebutnya basis. Ya. Dan ini basis. Ya. Oke, itu dulu. Kenapa? Nanti kita bicara persamaan diferensial, Bapak eh, carilah solusi. Nanti Bapak ketemu gini. Tadi kan mx double dot. Ini spoiler dulu ya, jangan dianggap pusing dulu, Pak. Tambah cx dot tambah kx sama dengan 0. Nanti X-nya itu gini Pak, C1E pangkat lambda 1T ditambah C2E lambda 2T. Nah ini basis Pak, ini basis nih ya. Jadi nanti Bapak akan paham kenapa kalau misalkan kasusnya, ini kan kasus getaran, overdam, underdam, critically dam, itu solusinya solusi basis Pak. Ya, jadi solusinya basis. Nah, kalau dalam 3 dimensi gimana? Apa arti ini, Pak? Coba saya cek sekarang nih. Ini eh, kalau misalkan saya punya punya persamaan, punya vektor gini, punya vektor U itu sama dengan 5i ditambah 2j dikurangi 4k. Apa artinya? Apa artinya? 5 ke arah X, Nah, 5 ke arah X terus. 2 ke atas ke arah Y. Nah, berarti ke sini 5. Eh, Ininya 5 ya, gitu ya, X-nya 5 tergantung arah ngegambar sumbunya yang mana. iya, ya, Ini Pak. saya X-nya ke sini, berarti 5-nya ke sana kan. Anggap aja ini 5 nih. Ini Ya, 2, terus ke bawah min 4 kan ke gitu. bawah, men. Ya, Pak. Nah, ini ngegambarnya agak lumayan nih. Kan berarti berarti gini kan. Nah, tuh agak susah nih. Ya. Ya, Bapak bayangkanlah dalam ruang 3 dimensi. Jadi 5 ke kanan, 5 arah X ya. 5 arah X ya. Kemudian ini 2 arah Y dan min 4 arah Z kan artinya turun gitu ya. Kan gitu ya. Atau bisa Bapak bilang ini utara selatan, ini barat timur, ini ketinggian kan bisa begitu ya. Nah, ini disebutnya basis nih. Gitu ya. Oke. Bisa dipahami ya. Gitu.
Jadi artinya apa? Vektor U itu bisa kita tuliskan dalam bentuk begini. U itu sama dengan 5I gini. Bentar. Ya. 5 kali 1,0,0 ya. Gini. 5 U itu sama dengan ya 5 kali I ya tambah 0J tambah 0K kan gitu ya. Artinya bisa Bapak perpindahan U itu 5 dulu ke selatan, kemudian setelah itu ditambah kan gitu ya. 0 ditambah 0I ditambah 2J gitu ya, min 4 min min tambah 0K tambah 0K gitu ya. Kemudian yang terakhir, jadi ini yang ini adalah sebentar ini gimana nih? Nah, ini utara selatannya, ini barat timurnya, setelah itu baru naik turunnya kan gitu ya. Ditambah 0I ya, ditambah 0J ya, kemudian minus 4K gitu. Oke ya, nah itu basis. Nah, sekarang gini, ini kan kita bicara vektor. Sekarang saya mau bicara matriks. Bapak masih ingat nggak? Sekarang matriks gini, 2 ya, 2 4 1 7 gitulah. Ya. Bapak masih ingat ini matriks seperti ini? Berapa kali berapa ini? Kali 2 2. kali 2. 2 kali 2 ya, 2 gitu. kali 2. Nah, ini bisa saya uraikan dengan cara yang serupa seperti di atas, Pak. Ini adalah 2 dikalikan 1 0 0 0. Ngerti nggak ini? Ditambah 4 kali berapa? 0 1 0 0 ditambah 1 kali 0 0 1 0 ya. Ditambah ini menjadi berapa? Yang terakhir bisa nebak, Pak? 7. 7, 7. Pak. Ah, pinter. Tuh kan nggak susah ternyata ya. 0,01. Nah, udah pinter tuh. Jadi gini Pak, kita selalu berusaha di matematiknya universitas, kita melihat banyak masalah itu dengan cara yang sama. Dan definisinya sama. Bapak lihat, ini disebut basis nih. Ini basis juga nih. Ini basis. Ini basis. Ya. Kenapa? Karena kalau Bapak punya matriks lain, punya matriks atau makhluk yang lain, individu yang lain, jadi kalau saya kasih nama ini matriks A, kemudian Bapak punya matriks B adalah saya misalkan ini 5 6 10 2, itu Bapak bisa pakai cara yang sama. Ini basisnya sama nih. Ini 1 0 0 0 dan seterusnya. Bapak bisa teruskan. Nah, ini adalah contoh R4 begitu ya. Paham ya Pak ya? Jadi saya sekarang memperkenalkan istilah basis nih. Gitu ya. Oke, jadi ini adalah basis nih, Pak, dan seterusnya. Jadi Bapak punya tadi vektor yang banyak pun, saya balik lagi sedikit mundur, mohon maaf ya. Jadi ini di R2 nih. Vektor ini ya, dengan vektor yang ini meskipun mereka berbeda, tapi bisa kita tuliskan di atas kertas dengan aturan yang sama gitu. Sekali lagi ya, makhluk yang berbeda ini mereka beragam nih, tapi bisa kita identifikasi dengan aturan yang sama. Nah, ini 4 makhluk yang berbeda, Pak, ini nih. Aduh, ini punten, makhluk kayaknya terlalu kasar kalau yang ini. Ini 4 orang yang berbeda. Bisa kita identifikasi dengan cara yang sama. Ini nilainya 5I gitu ya, tambah 2J dikurangi 4K kan gitu. Nah, itu udah cara matematik sebetulnya gitu.
Kita mengidentifikasi vektor matriks itu dengan aturan yang sama, dengan cara pandang yang sama. Kita mencari sudut pandang yang sama gitu. Ya. Contoh lagi Pak, gini. Bapak masih ingat ini nggak? Coba. Gerak parabol, contoh lagi. Ya. Ini gerak parabol. Gimana sih? Nah ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Bapak ngelempar sesuatu nih, nembak. Tung, gitu kan ya. Nah, ini adalah kecepatan awalnya. Ya. Nah, gini. Supaya kita tahu gerak ini bentuknya seperti ini gimana? Nah, kita pakai hukum alam dulu, Pak. Hukum alamnya apa? Pakai diagram benda bebas. Ini bendanya, batu yang saya lempar, itu gayanya cuma satu. Gayanya cuma ini aja. W, gaya berat. Bener nggak? Ada gaya lain nggak? Oke lah, gesekan itu nanti terlalu rumit nanti. Saya yang sederhana dulu, ya. Oke. Nah, ini Pak, kalau saya mau ngitung kecepatan arah X gimana? Kecepatan arah X itu apa? Eh, berarti kan sigma Fx itu sama dengan 0. Kan nggak ada gaya ke arah X ya, bener nggak? Berarti ini M dikalikan AX itu sama dengan 0. Masanya 0 nggak? Nah, ini kan solusinya M-nya yang 0 atau A-nya yang 0 kan gitu ya. Kalau masanya 0 ya nggak ada benda yang dilempar, nggak ada tuh mechanical engineering, bendanya nggak ada, gitu ya. Nah maka ini adalah AX itu apa? dVx per dt kan gitu ya, sama dengan 0. Maka Vx-nya sama dengan suatu konstanta, punya kecepatan awal, kita sebut konstanta 1 gitu. Ya, jadi kecepatan arah X-nya itu selalu konstan. Jadi kalau Bapak punya cahaya matahari, ini ya, punya cahaya matahari, persis waktu duhur, Pak. Nih, cahaya mataharinya begini. Nah, gerakan bayangannya itu di tanah itu dia kecepatannya konstan, Pak. Itu artinya. Ya, jadi proyeksinya itu di tanah itu dia bergerak dengan si bayangannya itu kecepatannya konstan, K1. Nah, sekarang saya mau nyari X. Ini kan V itu apa? Vx itu kan dx dt kan? Sama dengan K1. Supaya ini dx sama dengan K1 kali dt. Supaya dapat x-nya gimana? Kita integralkan. Berarti ini menjadi x, ini adalah menjadi K1t ditambah kita sebut aja K2, suatu konstanta kan gitu. Nah, ini reviewnya lumayan nih Pak, nginget-nginget integral yang sederhana gitu ya. Oke, jadi K1, K2. Nah, sekarang Y-nya gimana? Sigma Y, hukum alamnya sigma FY itu sama dengan M AY kan gitu ya. Sigma FY-nya apa? Arahnya ke bawah, min W itu sama dengan M eh, dVy per dt kan gitu ya. Nah, coba ini eh, minus M, ini W itu apa? Minus M kali G, kan berat itu massa kali gravitasi sama dengan eh, M dVy D. Habis M-nya coret ya. Kemudian supaya dapat V-nya gimana? Nah, integralkan. Berarti Vy dVy itu sama dengan minus G dt. Kita integralkan. Integral ini jadi Vy sama dengan apa? Vy itu adalah min GT ditambah suatu konstanta. Kita sebut aja tambah K3. Ya. Nah, ini Vy itu apa? Ini adalah dy per dt sama dengan apa? Minus GT ditambah K3. Kita integralin lagi. Jadi ini dy sama dengan minus GT ditambah K3 dt. Terus kita integralkan. Ini menjadi y sama dengan apa? Minus setengah GT kuadrat. Ya. Tambah K3T tambah K4. Nah,
Jadi gini, kalau kita mau mencari posisi X, ya, posisi X, ini posisi X nih, ya. Kita mau mencari posisi Y, itu bisa pakai rumus umum ini. Apa itu rumus umum? Coba Bapak lihat. Ini kan sebetulnya adalah K3, K4 siapa yang menentukan? Coba, siapa yang menentukan K3 dan K4? Ada yang tahu nggak? Yang menentukan K3, K4 itu adalah kecepatan awal dan posisi awal. Jadi kalau Bapak punya gerak parabol, Bapak lempar di sini lebih cepat gitu ya. Berarti nanti dia bentuk lintasannya kan begini, ya. Nah, Bapak punya kasus lain lagi, posisi awalnya di sini, Bapak lempar seperti ini. Nanti bentuk bentuk parabolnya seperti ini kan gitu, ya. Nah, ini adalah kasus yang banyak, kasus yang berbeda-beda, tapi sebetulnya ya kita bisa melihat mereka itu dengan sudut pandang yang sama. Kita pakai rumus umum ini, ya. Nah, rumus umum ini kita bisa nilai itu sebagai basis. Contohnya gini, ya. Coba Y itu sama dengan apa? K4 dikalikan T pangkat 0 ditambah K3 T pangkat 1 dikurangi setengah G itu 5 ya. 5 T pangkat 2. X pun, X-nya itu bahkan X itu sama dengan apa? Ini adalah K2 T pangkat 0 ditambah K1 T pangkat 1 ditambah 0 T kuadrat. Coba lihat, Bapak bisa melihat nggak bahwa ini adalah basis nih. Nih, ini basis nih. Ini basis, ini basis, ini basis. Tuh. Waktu kita SMA, dikerjain tuh, bukan dikerjain, tapi guru kita pengen kita pinter sebetulnya. Gini, waktu kita belajar, diajarinnya yang ini nih, kasus yang ini. Terus kita dikasih PR-nya yang ini, terus ngitung lagi kan, ini PR-nya yang ini nih. Ngerti nggak? Waktu ujian itu dikasihnya itu yang ini nih. Terus kita setiap kali punya soal itu ngitung tuh. Kasih soal baru, ngitung lagi. Kasih soal baru, ngitung lagi gitu kan ya. Nah, padahal ini ya dulu waktu SMA itu kita bisa mengerjakan ketiga soal ini sekaligus. Nah, arahnya ke sana Pak sebetulnya. Ya, saya kasih analogi lagi, ini seperti ibaratnya ini first name, middle name, second name. Sorry. First, middle, sama family name. Kan gitu ya Pak ya. Oke, sampai sini. Yuk, siapa yang mau tanya dulu, silakan. Pak, izin Pak, mau tanya Ya. untuk yang X dan Y yang Bapak tandain basis biru itu berhubungan dengan yang di atas atau dengan persoalan yang lain ya Pak? Saya ngasih definisi basis dulu. Tapi basis ini bisa kita terapkan baik untuk kasus vektor, baik kemudian untuk kasus matriks, maupun untuk gerak parabol gitu. Jadi matematika itu berusaha mencari aturan yang umum berlaku untuk semua gitu Pak gitu. Paham ya? Ya Pak, baik Pak. Nah, jadi ini pun bisa kita lihat dengan sudut pandang basis tadi gitu. Oke ya. Nah, ini disebutnya kalau kita bicaranya ruang linier ya, ruang ini malah kalau kita pakai sudut pandang. Nah, ini makanya mulai agak aneh nih sekarang nih. Coba gini. Ini disebutnya R3. Kenapa? Seolah ini I, ini J, ini K gitu, ngerti Pak ya? Padahal sebetulnya gerakannya 2 dimensi kan. Gerak parabol itu gerak 2 dimensi. Sumbunya sumbu X, sumbu Y. Tapi sekarang kita sebagai orang yang
pura-puranya matematika gitu ya, melihat ini tuh sebagai ruang 3 nih sebetulnya, R3. Karena ada setidaknya 3 komponen yang kita butuhkan untuk mendeskripsikan gerakan secara utuh begitu. Karena kita ingin memperlakukan X dan Y-nya itu sama, makhluk yang sama, nggak ada bedanya tuh. Oke gitu ya, paham ya? Itu saya memperkenalkan definisi sudut pandang itu tuh, itu dulu gitu. Ya. Nah, nanti kenapa? Karena persamaan diferensial itu adalah solusi basis gitu, nanti ke sana arahnya gitu. Kita kan mau bicara persamaan diferensial ya. Persamaan diferensial itu basis gitu nanti gitu ya. Oke, sampai sini dulu silakan. Siapa yang mau tanya silakan gitu ya. Jadi tadi kalau siapa lagi mau tanya silakan. Oke. Nah, ini disebutnya kalau ini R2 ya. Nah, ini disebutnya sebagai apa? Ini R3 ya. Yang ini R3 kan ya. Kenapa? Butuh 3 basis IJK. Ini disebutnya R berapa, Pak? R 4, Pak. R4, R4, Pak. pinter, bener. Jadi ini adalah R1, ini adalah R4 gitu ya. Nah, ini adalah R3 gitu. 3. Karena ya R3 gitu. Nah, udah mulai pinter tuh. Enggak sih, saya percaya Bapak pinter sebetulnya. Bukan dulu nggak pinter, enggak gitu. Saya coba menjelaskannya dengan ya analogi yang mudah gitu. Ya. Nama saya, Bapak tahu nama saya ya gitu ya. Saya adanya di R2, Pak, karena saya cuma punya first name, middle name, no family name gitu kan ya, nggak punya family name saya. Saya R2. Nah, mungkin saya bisa dengan siapa tuh? Pak Hudan Ahmad begitu ya, Pak Abraham Lingga, Pak Yunandana Sunu gitu ya. Nah, itu cuma XY aja, Pak, gitu. Ya. Oke, udah kebayang ya ruang itu apa gitu ya. Gitu. Oke. Kalau saya pakai contoh itu ngerti. Kalau Bapak baca ini susah gitu ya. Ya kan? Gitu. Nah, jadi ini disebutnya gini, Pak. Kita bicara yang namanya itu adalah ya yang saya perkenalkan itu adalah ruang linier. Ya. Nah, saya tuh sedang membahas apa yang disebut dengan ruang linier. Ruang itu bisa R1, R2, R3 gitu. R4, R5, R6 itu bisa. Jadi saya baru membahas ini nih. Ini bahasa Indonesianya ruang linier. Ruang linier. Ya, definisi ruangnya udah ngerti nggak, Pak gitu. Karena di matematika ya itu definisi yang agak susah gitu ya. Selama ini kita orang mekanikal yang kebayangnya ruang itu selalu spasial. Ya, space gitu. Jadi harus X, Y, Z. Padahal T pangkat 0, T pangkat 1, T kuadrat itu bisa kita anggap sebagai ruang 3. Matriks yang 2 kali 2 itu bisa kita anggap sebagai ruang 4, R4. Nah, sekarang ruang itu ada yang linier, ada yang tidak linier. Nah, ini adalah undang-undang, Pak. Jadi gini, gini Pak, saya kasih contoh soal gini supaya Bapak ngerti nih. Ini yang Bandung udah waktunya maghrib nih. Nih, saya udah mulai nggak tenang nih ya, gitu ya. Gini, Bapak diajarin gini, 1, 5 tambah 4, 2. Berapa Pak hasilnya? Bisa nggak? Tok, coba berapa? 57. 57. 57, Pak. Wah, hebat. Kenapa? Karena 1 tambah 4, 5. Gitu kan? 5
tambah 2 itu 7 gitu kan ya. Saya tanya kenapa? Kenapa nggak gini? Nih, kenapa nggak gini nih? 1, 5 tambah 4, 2 sama dengan, kenapa nggak gini? Kenapa nggak gini? Jadi saya ngejawabnya agak aneh nih Pak. Ini 1 tambah 2, 3. 5 tambah 4, 9. Jadi yang ini ke sini. 9. Boleh nggak saya bikin gitu? Beda ruang. Enggak, Pak. Enggak boleh, Pak. Kenapa nggak boleh? Beda basis, Pak. Beda basis. Beda basis. Jadi X Basis, sama Y dijumlahkan kan gitu ya. Ah, itu udah mulai pinter tuh. Wah, lagi-lagi bahasanya maaf ini bukan meng-underestimate. Bapak tuh pinter sebetulnya. Cuma kadang gini, ada gambaran, wah ini kalau online kemudian dari industri itu susah memahami matematika. Nah, saya ingin mematahkan itu, Pak, gitu. Bapak tuh bisa gitu. Oke ya. Nah, gini, kan di sini sekarang saya mulai lihat nih, coba mudah-mudahan Bapak bisa memahami dengan mudah. Jadi sebuah ruang itu disebut linier kalau memenuhi semua undang-undang ini, Pak. Jadi orang matematika itu dia sangat konsisten, ya, gitu. Nah, sekarang gini, kalau misalkan gini, Pak, kalau gini, eh, kalau orang mencuri dihukum nggak, Pak? Hukum, Pak. Hukum, Pak. Hukum ya. Apa definisi mencuri? Mengambil milik orang lain tanpa izin, Pak. Nah, ngambil barang orang lain tanpa izin, ya. Saya keluar rumah tuh, Pak. Adanya sendal istri saya. Saya mau ke masjid tuh buru-buru, pakai sendal istri saya. Istri saya nggak ada, saya pakai. Itu punya istri saya, warnanya pink. Saya pakai ke masjid, terus balik lagi. Nyuri nggak? Dihukum nggak? Enggak, Pak. Kenapa? Kan dikembalikan. Nah, definisinya tadi kayak gitu. Ah, ngerti ya? Jadi Eh, gini, kalau orang hukum tuh, wah itu Bapak harus konsultasi sama Pak Hotman Paris tuh. Ya, oh itu kan pengacara itu sangat paham dengan definisi gitu ya. Jadi kalau misalkan ini definisi menistakan agama gitu ya, definisi menghina simbol negara gitu ya. Itu harus nanya orang hukum tuh. Kita nol lah, saya gitu ya. Saya nggak tahu di sini mungkin ada master hukum, mungkin ada gitu ya, gitu ya. Nah, jadi orang matematika itu berusaha definisinya jelas. Nah, maka sebuah ruang itu disebut linier jika dan hanya jika memenuhi semua syarat ini. Ini adalah satu itu penjumlahan nih. Ya, jadi yang pertama penjumlahan yang nih ya Bapak lihat syarat pertama adalah penjumlahan berlaku gitu ya. Jadi kalau A tambah B itu matriks tambah matriks hasilnya masih matriks itu. Nah, itu adalah ciri ruang linier. Syarat pertama. Yang kedua berlaku perkalian. Jadi ini nih perkalian nih. Jadi ini penjumlahan, ini perkalian. Dan yang ketiga adalah kombinasi antara penjumlahan dan perkalian. Pak, kok nggak ada pengurangan? Ya, pengurangan itu adalah ditambah bilangan minus kan gitu aja lah gitu supaya kita sederhana. Saya cuma wakili penjumlahan dan perkalian. Jadi pembagian itu adalah perkalian dengan bilangan yang kurang dari 1 nilainya kan gitu ya, lebih kecil dari 1, maka pembagian kan gitu ya. Nah, jadi contoh saya ambil ini. Nah, salah satu syaratnya ini nih Pak, Y tambah X sama dengan X tambah Y, atau boleh X tambah Y sama dengan Y tambah X. Itu linier. Nah, saya balik lagi ke sini. Kalau saya pakai aturan, mana tadi? Eh, sebentar. Mana tadi catatan saya? Nah, coba. Sekarang saya tukar Pak. Nih,
4, 2 ditambah 1, 5. Pakai aturan yang silang di atas, Pak. 4 tambah 5 berapa? Coba 9 Pak. 9. 9. Terus 2 tambah 1? 3. Ya. 3. Nah, jadi operasi yang saya lakukan itu bukan operasi yang linier. Kita bicaranya itu adalah ruang linier gitu ya. Ini ruang 2 nih, R2. Ya, matriks yang kenapa R2? Kenapa disebut R2? Coba. Kenapa 4, 2 itu disebut R2? Kenapa? 2 basis. 2 basis, pinter. 4, 1, 0 ditambah 2, 0, 1 gitu. Basisnya 2 tuh. Ini basisnya tadi. Ini seperti ini makhluk semacam saya ini ya. Ini disebutnya first name ibaratnya. Ini middle name, enggak ada family name. Ini basisnya 2. Ini R2 dan linier gitu ya. Nah, kita bicara saya tuh sekarang baru mendefinisikan apa itu ruang linier gitu. Oke? Sampai sini paham? Ngerti sekarang apa itu basis, apa itu ruang linier, kebayang ya? Bayang ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Berarti kalau dioperasikan tadi tidak berubah ya, Pak? Di hasilnya gitu, Pak, maksudnya, Pak. Ya, artinya memenuhi semua undang-undang tadi, Pak. Tadi kan Bapak nuduh saya mencuri. Bukan nuduh mencuri. Definisi mencuri adalah ini gitu, memakai barang orang mengambil barang orang lain tanpa izin. Saya ngambil tuh sendal istri saya tuh, ya, ke masjid, tapi saya taruh lagi gitu ya. Itu mencuri bukan? Enggak, Pak, karena dikembaliin gitu ya. Gitu ya. Itu hukumannya yang repot ini, Pak. Pak, kalau hilang itu mencuri, Pak. Jadi saya bawa ke masjid terus hilang gitu kan ya. Hukumannya apa ya? Saya ditegur istri saya gitulah. Itu analogi sedikit. Jadi gini, orang hukum itu definisinya jelas. Jadi beradab begitu ya. Nggak ada tuh definisinya itu yang istilahnya itu nggak konsisten, itu nggak boleh. Nah, di matematika linier, sebuah ruang disebut linier, mau R1, R2, R3, R4, R5, R6, linier kalau memenuhi semua syarat ini. Penjumlahan, perkalian, dan kombinasi-kombinasinya di sini terpenuhi semuanya. Itu disebut ruang linier. Nah, barusan itu tadi saya hanya mengambil sampel yang ini. Nah, sekarang X tambah Y. Jadi, Bapak ngerti yang kedua, asosiatif. Saya punya uang. Rupiah, ringgit, dolar. Oke, ngerti ya? Rupiah, ringgit, dolar. Sama nggak kalau saya jumlahkan dulu rupiah ringgitnya, ya, dolarnya ditambahin belakangan. Kekayaan saya sama nggak kalau saya hitung dulu ringgit dolar, kemudian rupiahnya saya hitung belakangan. Kekayaan saya sama nggak? Sama Pak. Sama. 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 Berarti duit saya adalah sistem yang linier gitu. Ya. Nah, nanti kasus penjumlahannya bisa matrik, bisa vektor, bisa yang lainnya gitu. Ya. Nah, saya belum menjelaskan apa syarat sesuatu itu bisa dikatakan basis gitu ya. Saya belum tuh. Baru memperkenalkan basis. Ada syaratnya. IJK itu disebut basis. Ya. Nah, jadi syaratnya basis itu adalah independen, Pak. Nah, itu nanti belum. Ya, hari ini kayaknya nggak akan sempet tuh. Sempet nggak? Ya, saya mudah-mudahan sempet nih. Jadi eh sesuatu itu bisa disebut basis kalau mereka itu independen. Ya, independen tuh gini. Coba, ini vektor, Pak.
panjangnya 5 satuan. Ini U. Panjangnya V itu adalah seperti ini, gitu ya. Tapi kalau vektor nggak boleh gini nulisnya. Ntar, ini AB lah, ya. Ini vektor A, ini vektor B, ya. Ini panjangnya 5 satuan, ini 1 satuan. Independen nggak? Independen. Independen. Karena kita bisa nulis A itu sama dengan 5 kali B. Nah, ini dependen. Jadi A itu bisa dinyatakan sebagai B gitu. Paham nggak? Tapi coba kalau Bapak punya vektor gini, ini vektor ini 5, panjangnya 5, ini vektor A ya. Vektor B-nya ke sini, Pak. Ya mau 1 mau 2 satuan gitu ya. Ini vektor B nih. Yang lebih tepat cara nulisnya gini kali ya. Ini vektor A, ini vektor B. Ya. Ini panjangnya 5, ini panjangnya 3. Bapak bisa nggak A itu sama dengan berapa kalinya B? Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa. Berapa? Gimana? Nggak bisa, Pak. Nggak akan Nggak bisa. bisa, Pak. Nah, Nggak bisa, Pak. ini disebutnya dependent. Jadi, ya, dependent tuh nulisnya gimana? Gini, ya, bergantung artinya. Kalau Bapak mau mencari sebuah basis, pilihlah salah satu, A atau B gitu. Nggak bisa dua-duanya. Paham sekarang? Ya. Kalau Bapak mau mendefinisikan basis, itu nggak bisa A dan B. Tapi kalau di sini, ini bisa jadi basis. A dan B bisa jadi basis. Nah, Bapak selama ini pakai ini vektor I, kan gitu kan? Arah X gitu kan? Satu satuan, ini vektor J. Satu satuan. Mereka itu independen. Jadi syarat dua variabel itu dikatakan basis yang berbeda adalah mereka itu independen satu sama lain, tidak saling bergantung. Makanya kenapa orang kalau bikin sistem koordinat selalu begini, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nggak ada tuh orang ngegambar sumbu Y-nya tuh berimpit dengan sumbu X. Timbul pertanyaan, boleh nggak Pak saya bikin sistem koordinatnya gini, ini X, ini Y. Boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Alasannya karena Memiliki arah yang berbeda, Pak. arah yang berbeda, lebih tepatnya apa? X dan Y adalah vektor yang Tidak berhimpit. ya istilah matematikanya kita bikin definisi ini Beda gimana nih? basis. Yang independen. Independen. Boleh, Bapak punya sistem koordinat aneh kayak gini boleh Pak. Ini 1, ini 2 gitu ya. Ini 1, ini nolnya nih. Ini 2. Maka kalau Bapak punya objek, lokasinya di sini. Nih. Ini adalah koordinatnya titik A itu koordinatnya adalah ya ini vektor A gitu ya. Vektor A itu sama dengan 2i ditambah 2j. Itu boleh, Pak. Oh, mulai kerangkanya mulai terbuka apa ya, paradigmanya mulai digeser sekarang. Jadi kita melihat sesuatu itu general sebetulnya. Kita inginnya ke sana. Ya. Nah, nanti Bapak akan ini sebagai closing lah hari ini ya, karena ini saya juga sudah waktunya harus sholat nih. Cuma saya nggak yakin nih kalau saya izin sholat dulu gitu ya, saya sholat dulu, saya datang ke sini Bapak masih ada, saya nggak percaya gitu ya. Jadi saya ya itu bercanda aja Pak ya gitu ya supaya. Nah gini, eh, apa sebagai ini kan tadi apa basis ya, closingnya gini. eh Tadi saya mau bahas apa malah jadi lupa saya ya. Eh, Disebut basis karena independen. Saya mau bahas apa Pak? Lupa saya. Itu
Ya, astagfirullah ini lupa nih Pak gitu ya. Apa nih saya habis ini mau cerita apa lupa. Oke, saya buka dulu lah. Ada yang mau tanya dulu nggak nih sebelum saya tutup nih? Ini mungkin beberapa menit lagi saya tutup lah gitu. Sok, siapa yang mau tanya dulu? Silakan. Izin Pak, Ya, berarti contoh yang tadi Pak yang berhimpit dependen tadi tidak bisa disebut basis Pak ya? gini, ini tidak bisa dianggap sebagai dua basis, tapi Oh, iya, iya. hanya satu basis Satu gitu. basis. Oh iya. Nah, gitu ya. Ini hanya satu basis gitu. Oh, closingnya gini. Nanti Bapak kalau punya persamaan diferensial gini Pak. Contoh ya. Ini saya yakin Bapak nggak akan langsung ngerti sekaligus nih. Tapi saya kasih spoiler supaya nanti dari awal sampai akhir semester selalu nyambung. Jadi ini lebih ke main. Jadi gini, kalau Bapak punya Y triple dot ditambah eh, Y double dot ditambah Y dot ditambah Y sama dengan 0. Maka nanti jawabannya gini Pak. Y fungsi. Kan carilah Y kan gitu ya. Kalau tadi itu di kasus getaran ya pakai X pakai Y nggak ada masalah kan gitu ya. Tadi kan cuma ada X double dot, nggak ada triple dot gitu ya. Gitu. Nah, ini nanti Bapak akan punya gini. Ini C1 E lambda 1T ditambah C2 E lambda 2T ditambah C3 E lambda 3T. Nah, nanti ini akan jadi basis. Maaf, gimana ini supaya jadi ini. Ini basis, ini basis, ini basis. Jadi persamaan diferensial itu nanti solusinya adalah solusi basis gitu. Ya. Nanti nanti akan ada yang namanya akar kembar. Kenapa harus dikali T? Oh, ini saya nggak Pak, Bapak nggak konsisten itu X sama T. Oke lah, ini saya ganti T nih. Saya ganti T semua gitu ya. Nanti arahnya ke sana. Bapak punya batang bergetar, nanti persamaannya kayak gini, Pak. Arahnya ke sana gitu ya. Kira-kira ke sana itu closingnya. Ya, karena ini direkam, mudah-mudahan nanti bisa saya taruh di suatu tempat, nanti Bapak bisa tonton lagi untuk belajar gitu. Tujuannya ke sana. Jadi tenang, tenang. Kita tuh mau ngebangun rumah, Pak. Nah, Pak, cara nyangkul buat fondasi itu gini nih ya. Itu baru di situ, Pak. Fondasi supaya lurus nih, pakai benang dulu, Pak. Nah, baru kita masih di sinilah ya. Baru belajar basis dulu. Saya dari sekarang udah spoiler bahwa persamaan diferensial itu nanti solusinya adalah solusi basis gitu. Wah, oke. Gitu ya. Sok, siapa yang mau tanya nih sebelum saya tutup gitu. Pak, izin tanya Pak. Boleh, boleh. Tadi saya belum berhasil mencerna yang masalah ini Pak, yang gerakan parabol. Parabol, ya. Yang Bapak bilang ini 2 dimensi, tapi persamaannya 3 ruang atau R3. Itu maksudnya gimana Pak ya? Oke, jadi gini. Eh, bagaimana cara Bapak, kita ya, membedakan manusia dengan bebek atau gajah? Gimana cara membedakannya? Beda atuh Pak. Gajah mah telinganya juga gede gitu ya. Gitu ya. Eh, kakinya juga 4 Pak. Tapi ada kesamaannya apa? Apa kesamaannya? Sama-sama punya mata. Sama-sama Mamalia. punya mata. Nah, ini Pak, pemikiran ini mundur lagi ke ini mah cara pikirnya orang biologi ya, gitu. Mundur ke entah saya nggak tahu lah berapa ratus tahun ke belakang. Tapi Bapak tahu nggak ada yang namanya kingdom. Kingdom animalia, ingat nggak? Ada Ya Pak. kingdom fungi, ada animalia. Fungi itu udah jadi. Kemudian ada apa lagi? Nah, saya nggak hafal pada bukan Moluska, orang. Hah? Crustacea. Hebat ya bisa hafal. Sebetulnya bisa buka Google, Pak. Nah,
ini kingdom gitu ya. Nah, nanti ada kelas-kelasnya, ada kingdom ya. Ada kingdom, kemudian ada apa lagi sih? Sub kingdom apa? Spesies Pak ya. Genus. Nanti dulu itu ya spesies paling bawah. Kingdom ada family, ada ordo, ada family. Kelas sama ordo. Hah? Kelas dulu. Kelas. Nah, inilah menyerahkan suatu urusan bukan kepada ahlinya, tunggulah saat kehancurannya. Itu kayak gini nih Pak, hancur nih ilmu biologi. Kelas dulu ya. Bapak buka Google. Silahkan kalau tapi ini kita cepet aja lah. Udah ngarang aja. Nanti ada genus, Genus. Spesies. ada spesies. Nah, ada subspesies ada gitu. Ya. Ini maaf nih kalau saya salah karena saya bukan guru biologi sebetulnya. Dengan guru SD aja saya bisa kalah ini. Ya. Tapi logikanya gini, Pak. Nah, ini adalah R berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini R6. Jadi, ya, mungkin manusia itu ada di kingdom Animalia, vertebrata, kemudian, waduh, saya nggak hafal Pak, nama-namanya apa gitu. Nah, ini bisa kita pandang dengan cara yang general. Bapak kebayang nggak? Vektor dengan biologi itu adalah dua hal yang berbeda, Pak. Ngerti nggak? Vektor, kita pandang vektor itu sebagai makhluk. Nah, kita coba identifikasi setiap individu itu dengan cara yang konsisten. Nah, manusia dan gajah, orang matematika nih, karena dia itu bahasa itu harus berlaku untuk semua, nggak boleh pilih-pilih. Maka ini bisa saya pandang sebagai ruang 1, 2, 3 RR6. Ngerti nggak Pak? Saya balik lagi ke sini. Jadi nama manusia, nama orang, nih saya balik lagi. Ini ya, nama orang ini pun bisa saya pandang sebagai R3 gitu. Kenapa? Karena manusia itu namanya terdiri dari 3 komponen. Lalu saya bisa mengidentifikasi setiap individu secara unik menggunakan 3 basis ini gitu. Ini disebutnya R3. Gitu ya. Nah, yang Bapak bingungkan gini, kan ini vektor. Nah, sekarang kasus lain lagi. Jadi tadi biologi. Yang kedua disdukcapil. Sekarang yang ketiga ini kasus vektor, Pak. Vektor ini sebutnya R2. Kenapa? Setiap individu itu bisa saya nyatakan sebagai bentuk AI ditambah BJ. Vektor manapun, mau vektor P, mau vektor Q, mau vektor R gitu ya. Ngerti apa ya? Nah, Ya, Pak. sekarang ini matriks kasus yang sama sekali berbeda juga. Kasus yang berbeda juga. Matriks ini seperti ini, tapi bisa saya nyatakan dengan cara yang konsisten. Mau matriks A, mau matriks B, nih. Matriks A, matriks B, bisa saya nyatakan dengan aturan yang konsisten. Family-nya apa, kingdom-nya apa, ordo-nya apa, family-nya apa, genusnya apa gitu. Cuma kebetulan di sini cukup. Saya cuma butuh 4 kriteria. Makanya R4, basisnya ada 4. Nah, ini sudut pandangnya berbeda karena ini kan X dan Y itu dua makhluk yang sama sekali berbeda, tapi kita bisa generalisir. Mereka itu menggunakan tipe persamaan yang sama. Seperti ini, ada T pangkat 0-nya, ada T pangkat 1, ada T pangkat 2. Jadi ruangnya itu adalah basisnya ini, basis 1, basis 2, basis 3 gitu. Gitu Pak, paham nggak? Jadi ini cuma sudut pandang aja. Saya baru menjelaskan definisi. Kenapa? Orang matematik sangat konsisten dengan definisi. Seperti halnya orang hukum. Tadi jangan sampai Bapak mencuri tuh. Kenapa? Lah,
Bapak ngambil sendal istri Bapak nggak pakai izin. Ya, terus tapi kan saya kembaliin. Ya udah kalau gitu nggak mencuri. Lah, definisinya dilanggar gitu. Jadi saya ngasih definisi dulu, Pak, gitu. Oke, ini yang nanya tadi Pak siapa? Pak Isa ya, Pak ya. Bisa, Pak. Ya, Pak. Nah, Logikanya dapat, Pak. logikanya dapat ya. Nah, ini menarik sebetulnya. Jadi saya ingin mematahkan lah matematika itu sulit. Bener, Pak, matematika itu sulit. Saya nggak akan bohong lah, Pak, gitu matematika. Tapi saya yakin dengan kemampuan Bapak yang luar biasa ini potensinya bisa muncul sebetulnya ya. Nanti kita lihatlah. Persamaan diferensial itu Bapak nggak akan alergi karena saya udah bicara nih. Ini persamaan diferensial ini bisa kita perlakukan dengan cara karena nanti kalau Bapak punya persamaan diferensial yang lain, contoh nih, saya kasih warna hijau nih. 2Y triple dot ditambah 0Y double dot ditambah Y dot ditambah 5Y sama dengan 0. Ini persamaan diferensial yang ini bisa diselesaikan, bisa dicari solusinya dengan bentuk yang sama seperti ini. Gitu. Bapak punya persamaan diferensial yang berbeda pun, alah ini mah bentuknya gini, saya udah kenal. Nah, itu Pak, gitu. Bapak nemu kerang. Nah, tadi kerang ini kingdomnya Animalia atau bukan? Definisinya jelas. Vertebrata bukan, punya tulang punggung enggak? Oh, ini invertebrata. Apa? Moluska. Nah, nanti Bapak masukkan dia bivalvia. Bivalvia itu dia apa sih namanya? 2 keping gitu ya cangkangnya gitu ya. Tapi punten lah ini saya kalau kita bicara biologi mah hancur tuh ilmu biologi karena saya bukan ahlinya gitu. Nanti menemukan 6 basis itu Bapak pegang. Oh, ini mah gini sebetulnya gitu. Mempermudah kita menganalisis gitu. Dan memprediksi nanti kesananya gitu ya. Sok silahkan. Itu logikanya dapat lah ya. Oke, Bapak-bapak, tanpa Ibu ini sudah 18.33 WIB ya. Senang rasanya bisa bersilaturahmi meskipun online. Tapi ya meskipun online mudah-mudahan saya berharap hari ini kita dapat ilmu lah ya. Gitu. Saya sendiri masih jauh dari sempurna lah gitu ya. Saya baru ngerti basis minggu ini gitu. Lah, Bapak selama jadi ngajar nggak ngerti. Sama. Jadi kita sama-sama belajar, Pak. Saya ini baru ngerti minggu ini. Jadi tenang lah. Biasanya kalau sama-sama ngerti itu belajar bareng itu ini gampang belajarnya. Nah, kalau yang udah profesor, Pak, ngajar susah, Pak, biasanya, Pak. Karena ngertinya udah jauh gitu ya. Kalau saya masih belajar, jadi nggak usah khawatir. Saya temani bapak-bapak belajar gitu ya. Dah, boleh saya tutup ini? Baik, bapak-bapak, tanpa mengurangi rasa hormat, terima kasih. Ini akan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak.